Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mas Afid. Kali ini saya berkunjung ke rumah Bapak Samsul yang ada di Kerapia. Siapa beliau? Nanti kita kenalan dan ikuti terus. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Oke, kita kenalan dulu sama Pak Samsul. Halo Pak Samsul, Ya, apa kabar? alhamdulillah Nah, Pak baik. Samsul ini sekarang adalah ketua Ansor Jepara, tetapi dia adalah pengusaha. Nanti kita akan berbicara mengenai apa yang dibangun dari usahanya mulai dari nol sampai hari ini. Kita kenalan dulu. Silakan Pak Samsul, Ya, kenalan dulu. saya Samsul Anwar. Aslinya saya Desa Troso. Terus pecangan ya. Ya, hanya sekarang sudah tinggal di Desa Kerapia, Kecamatan Tahunan, ikut keluarga istri. Ya. Terus mulai bangun usaha itu mulai kapan Pak Samsul? Ya, semenjak tahun lulus SMA. Lulus SMA. Usahanya apa itu kira-kira? Lulus SMA saya dulu di Jakarta Oh. 97 ya, 97 ya ikut Pak D dulu di Jakarta karena dari Troso itu kan usahanya tenun Oh, berarti cuman menjalankan usaha tenun teman-teman di Jakarta ya, marketingnya marketingnya ya. ya. Setelah itu mandirinya mulai. Jadi kejadiannya begini, jadi di Jakarta itu dulu karena kami juga berpikir di Troso itu hampir semua memproduksi tapi marketingnya rata-rata yang keteteran itu. Iya betul. Terus semenjak lulus SMA saya ikut Pak D itu di sana ya lebih banyak marketing, jadi pameran di mall, di gedung pemerintahan. Sempat berjalan bagus itu. Ada beberapa tempat yang sistemnya konsinyasi. Sistemnya Nah, koordinasi ya. dan sehingga satu sisi saya punya banyak tetangga, teman, saudara yang kebetulan pada waktu itu kesulitan cari pasar. Saat di sana ada tempat, sehingga disitulah kami mulai nyambung ke ada tempat, Rasa di ya. sana ada barang. Ya, jadi kami dulu dengan keluarga Pak D itu ya bagi tugas, ya hasilnya diterima sendiri-sendiri. Nah, Pak D itu dulu bimbing saya, kasih tempat, kadang ada di gedung DPR, kadang ada di mall. Nah, sampai punya tempat sendiri dulu itu di Lipo Karawaci di Pasar Senen. Cuman ya petaka 98 dulu itu. Krisis moneter ya Ya 98. itu dulu pasca lengsernya Pak Harto terus langsung terjadi kerusuhan itu, pembakaran di mana-mana di Jakarta, di Tangerang. Betul. Semua itu habis toko saya. Akhirnya Dijarah juga ya. iya, terus akhirnya pulang ya. Pada waktu itu sama ibu udah di rumah saja, ikut bantu toko. Awal-awal saya pikir di toko jualan rokok ini untungnya berapa, gulanya berapa, kapan saya maju. Tapi saya tidak tahu, hanya mengikuti arahan orang tua, ya saya ikuti. Hanya ikutlah toko kecil dulu di Desa Troso ya. Ya awal-awal tetangga sekitar. Nah, setelah saya pegang, saya tekuni, ternyata ada peluang kita melayani toko-toko kelondong, istilahnya agen kan. Jadi mendistribusikan ya. Ya, distribusi. Nanti dulu tidak hanya warga Troso, bahkan ada yang Sampai dari keluar daerah. Kecamatan Tahunan, ada yang Kulaan, bahasanya Jawa Kulaan di tempat saya. Nah, sehingga toko itu rame. Nah, rame, hanya ada perusahaan minuman yang dari Semarang itu kasih kepercayaan untuk jadi distributor. Menjadi Ya, agen distributor di ya Jepara. dulu kalau
Aguaria sama Indoteh dulu itu. Gitu ya. Sampai akhirnya itu tercetus ide menciptakan Zesty gitu ya. Iya. Oh. Gimana ceritanya itu dari setelah ada agen itu sampai Nah, terwujudnya Zesty? nah disitulah akhirnya banyak belajar jaringan, kemudian pola manajerial, apa itu pengelolaan tim, marketing dan lain sebagainya. Sehingga saya berpikir tidak hanya sekedar masalah saya cari untung, tapi di situ banyak pembelajaran bagaimana mengelola perusahaan, meskipun itu ada mitra. Kami hanya sekedar distribusi, tapi di dalam distribusi ini ada tim, ada sistem yang harus saya kuasai. Harus dijalankan. Nah, sehingga ya yang namanya perusahaan kan biasanya ya hukum pasar itu kadang sering berlaku. Jadi kalau pelanggannya pasarnya sudah jadi, ininya perusahaan mau narik kembali, artinya mau dimasukkan distributornya sendiri. Nah, sehingga saya berpikir ya sepertinya kita sudah tidak sevisi lagi. Ini kalau pasar sudah kami bangun kemudian diminta barangnya, artinya barang yang biasa saya distribusikan diminta, saya tidak punya barang lain, saya Artinya bisa tidak ada kacau. backup ya. Akhirnya saya mencoba mencari ya pola bagaimana pasar yang sudah miliki, pelanggannya sudah saya miliki, sistem yang ada, ini investasi yang cukup panjang dan luar biasa. Kalau saya biarkan ya eman-eman. Betul. Nah, maka saya harus cari produk lain. Alhamdulillah pada Bikin waktu sendiri. itu rame produk lokal. Oh. Ya kan, produk lokal. Nah, lokal dulu ya banyak di lingkungan di Jepara sendiri buat sendiri. Hanya saja rata-rata produk lokal itu kan ya kualitasnya ini. Satu kualitas, yang kedua ya daya tahan lamanya, karena bukan pabrikan. Betul, betul. Home industry Ya. dan tidak tahan lama. Satu sisi saya melihat peluang bahwa kalau bisa meludik seperti apa itu pola pabrikan ya dengan harga yang mungkin mendekati home industry, nah, itu menjadi pasar peluang garapan yang memungkinkan untuk bisa saya kelola. Akhirnya saya cari berpacu dengan waktu tahun 2010 ya, 2009 akhir itu 2010 awal itu mulai launching dan alhamdulillah sampai sekarang. Akhirnya Zesty berdiri karena ada ditarik tadi, kemudian kita terpaksa harus menciptakan produk baru dengan meriset yang ada saat itu. Ya. Betul. Terus pengembangan sekarang gimana, Zesty ya? Zesty masih tetap pasar lokal ya, paling ada sebagian itu pengembangan di mana daerah Demak itu di Gorawi masuk itu mana sih? Artinya sudah sampai ke area Jawa Di Tengah Rembang. secara menyeluruh? Enggak, Pantura. Karena saja. pasar kami itu kan lebih pada pasar event. Jadi di mana daerah event ya di situ bisa dikembangkan. Betul. Termasuk di Rembang, sebagian di Pantura itu yang punya tradisi, orang punya gawe hitanan. Ya, betul. Oke teman-teman, jadi ini punya ada pushment, ada tekanan dari pasar, tetapi barang tidak ada, akhirnya menciptakan ide kreatif sehingga Zesty berdiri dari riset pasar tersebut. Nah, Zesty ini produknya istilahnya targetnya adalah event rumahan dan segala macamnya, dan sudah berkembang di Pantura. Selain bisnis Zesty apa sih kira-kira Mas? Ya, ini konon filosofinya orang-orang tua kita ya. Ibarat menanam pohon, kalau ini tidak dikembangkan, hanya satu pohon itu kan takutnya kalau kena badai ini langsung habis. Maka ini harus
apa mendirikan anak-anak perusahaan ini, Betul. sehingga Dengar-dengar dulu penopang. itu saya sering melihat Mas Samsul sampai keluar pulau, ada di Ya, hutan. Itu ngapain, Mas? ya itu anu cari kayu jati. Nah, itu. Berarti bisnis kayu jati itu ya? Ya dulu jadi eh, setelah teh botol jalan, ya Hmm. manajemen sudah ada, maka kadang-kadang kalau sistem jalan apa itu timnya sudah ada, Hmm. kadang-kadang saya bingung ini saya ngapain, Betul, biasa betul, ndak betul. pernah delok ya, gitu. Nggak biasa Saya nganggur gitu ya. ya samping juga saya harus cari alternatif lain karena teh juga tidak selalu bisa, ya nek kepingnya sampai anak cucu ya, Betul. tapi yang namanya bisnis itu kan dinamikanya 1 dan 10 tahun yang akan datang kita nggak tahu kan Sudah, begitu. sudah. Ah, Nah ya paling betul, betul. tidak saya mencoba pengembangan yang lain, salah satunya jual kayu jati itu. Nah di Jepara kita tahu Hmm. mungkin 60% masyarakat Kabupaten Jepara itu kan Hmm. tidak lepas dari usaha kayu, mebel dan Betul, lain betul ya. sebagainya. Nah, pada waktu berapa 2012 kalau nggak salah, Hmm. kayu lokal itu kan naiknya sangat luar biasa. Betul, Nah, betul. nah, tetangga teman itu, ayo kita ke mana itu ke Sulawesi. Ya, pada waktu itu Sulawesi Tenggara dan Selatan. Hmm. Ya hampir sebulan sekali datang ke sana. Hmm. Jadi Itu sudah mulai tahun 2012 hmm, itu sampai berapa lama untuk usaha bisnis kayunya ini? ya masih sampai sekarang. Oh, masih sampai sekarang. Ya, masih sampai sekarang. Tetapi untuk ke Sulawesinya, ke hutannya sudah jarang ya? Sudah jarang karena kan sudah ada orang di sana, tinggal telepon Hmm. dan pelanggan di sana juga sudah ketemu karena Hmm. dulu itu yang sering saya ke sana itu cari pelanggan yang bertanggung jawab itu juga tidak gampang. Betul, betul, betul. Ada punya kayu Punya partner tapi ya. nyampe sini barangnya tidak jelas. Yang bangun hubungan itu juga tidak semudah apalagi kayu. Iya, iya. Tidak betul-betul apa sistemnya itu betul-betul berkuat. Jadi kalau dulu itu kan yang sering terjadi pedagang di sini itu kan sering bermasalah di ukuran. Hmm. Nah, makanya saya harus tanam orang di sana muat, mau saya bayar ya juga harus ada orang saya ngukur di sana. Hmm. Sehingga nyampe sini tidak mungkin bermasalah. Karena Hmm. kenapa harus seperti itu? Karena dulu saya juga berkali-kali ya percaya muat, ternyata sampai sini tidak ada isinya, separuh. Nah, kita rugi. Akhirnya dirahsia ya. Nah, Betul, terus betul, akhirnya betul. dengan usaha kayu ya sempat menikmati betul itu tahun 2014 itu. Saya masih ingat itu sebulan itu pernah Berapa kontainer? 67 kontainer itu tertinggi saya itu. Oh. Kan 67 kontainer sebulan kawan-kawan. itu tahun 2014. Jadi 2014. bahan bakunya di sana masih banyak, Hmm. di sini serapan pasarnya masih bagus. Betul. Sekarang gimana Mas? Sekarang berbeda jauh, di sana bahan bakunya sudah terbatas, Eh, di sini serapan pasarnya juga kan, sudah menurun ya. turun drastis, sehingga sistem pembayarannya juga tidak seperti dulu lagi. Oh. Ya, kita yang penting ini masih ada SDM, masih ada pelanggan, ya lumayan lah. Kalau istilahnya daripada kita buang masih ada income, bisa memberdayakan karyawan yang sudah ada. Nah, mungkin 2018 saya apa diajak temen itu anu buat laundry itu. Laundry. Nah, di Troso Hmm. sama apa eh, diajak buat gilingan batu itu sama teman-teman Hmm. apa yang dari Surabaya itu Untuk gilingan batunya di mana lokasinya? di anu apa daerah utara sana. Hmm. Dan sekarang Itu masih ya? masih jalan. Laundrynya juga masih. Iya, Wah, jalan. sudah ada 4 usaha teman-teman. Isti, kayu, laundry, dan penggilingan batu.
Ada lagi nggak kira-kira? Ya perumahan itu sama Oh teman iya, tahunan itu. betul betul betul. Ada perumahan juga teman-teman. Jadi ini adalah pengusaha sukses. Selain dari usaha, ini Mas Samsul kan ketua Ansor. Kenapa sih berkecimpung di organisasi? Ada apa di situ Mas Samsul? Kira-kira ada cerita apa nih? Jadi gini Mas, mertua saya itu kan orangnya, beliaunya itu terkenal sosialnya tinggi. Betul betul. Jadi berbeda dengan saya. Saya itu 2000 semenjak jadi menantunya itu ya pikiran saya, tenaga saya semua saya arahkan bagaimana cari duit. Nah, begitu sering bersinggungan tiap hari. Bapak itu selalu anu, ya tidak negur tapi nyindir. Wong kok ya mohon maaf itu ya. Temen pernah jalan lucu itu kan bapak itu kan temennya kebanyakan ya orang-orang apa itu mohon maaf warga keturunan gitu. Pernah itu nyindir saya, wong kayak singkek urusan begawe atau mikir ya wong ya, padahal di sebelahnya itu kalau saya masih ingat itu dokter Heri itu kan Cina keturunan ya? juga. Bapak Iya iya iya. asem. Nah, akhirnya saya menggarisbawahi bahwa karena sering disindir, maka di kantor itu saya abadikan kata sabdane Bapak yang betul-betul merubah kehidupan saya. Ya, yang dulu hanya berpikir yang golek duit, gawe, anggo keluarga, berkaya diri dan sebagainya. Karena seringnya Bapak apa ya dengan bijaksananya beliau nyindir saya tergugah ini ya itu pengalaman saya. Ya cobalah saya tak pertama kali itu menghidupkan himpunan pengusaha muda Oh itu. iya, yang Ya, di tak. HIPMI ya. Jadi Sempat jadi ketua gitu ya, dulu nah, ya. itu awal pertama kali saya coba Bismillah berorganisasi, siapa tahu bisa mencurahkan apa yang saya punyai untuk masyarakat lewat para pengusaha muda ini. Nah, awal-awal mungkin Kang Madun, kalau saya mengundang Kang Madun itu masih dulu wartawan. Saya masih ingat itu ketika saya ya habis pelantikan mesti ketua umumnya maju sambutan. Iya. Nah, memang dulu tidak bisa ngomong saya. Jadi itu setelah beberapa hari Kang Madun, wes sampai naik panggung ini kayak ngomong kayak orang. Saya sih tegang sendiri Kang. Apa? Tak kira tak bisa ngomong, memang bener. Itu pengalaman dan Jadi ada perubahan drastis teman-teman. Jadi yang tadinya pendiam, pebisnis sejati yang tidak tampil di panggung, akhirnya berubah total tampil di panggung. Saat itu rasanya gimana kok bisa tampil di panggung itu? ya nekat. Nekat ya? Pengalaman saya karena saya mungkin tidak tahu ya, karena mungkin ya Mora Subuh itu tadi ya saya mencoba Bismillah mungkin dengan apa semangat kakak saya Abdul Kohar itu saya dicacak ojo tapi mikir awake dhewe kan. Enggak itulah saat di HIPMI mungkin dengan jenengan juga Iya, Pak. dulu kita sama-sama di HIPMI teman-teman. Jadi ini ketuanya, saya anggotanya. Jadi ada kegiatan apa ya pelatihan apa, kemudian pengurus izin, berbagi ilmu dengan kawan-kawan pengusaha muda, ada HIPMI Gustu School, ini dalam rangka menggugah motivasi. Nah, ini kalau di perusahaan kan tidak pernah kita mau berbagi gitu. Mungkin setahun sekali kalau perusahaannya. Nah, Kalau di organisasi ini bisa tiap bulan dan seterusnya. Tapi uniknya nih teman-teman, ketika sudah ada di HIPMI yaitu di garis nasional, berpindah haluan ke garis religius yaitu di Ansor di NU, itu kok bisa berbalik arah itu gimana itu ceritanya? ya sebenarnya bukan berbalik arah ya. Jadi sebelum ke Gerakan Muda Ansor itu 2016 kalau nggak salah, saya diminta untuk jadi ketua PSSI Jepara itu. Oh, yang sepak bola itu ya, ya, betul. Ya. Terus kemudian
di ketua gerakan pemuda Ansor. Jadi ya tadi kalau menyimpang enggak ya, memang Sudah kakek anak memang dilahirkan dari keluarga NU. betul. Dan kebetulan Mertua juga ya pengurus NU termasuk waktu itu ya. penggerak Penggerak NU. ya. Kita tahu beliau Mbah Ali Irfan, mungkin Jepara ada Unisnu ini ya. Betul. Dan beliau yang paling panjang memperjuangkan sejak lahir sampai sekarang. Betul. Unisnu melahirkan sesuatu yang luar biasa untuk Kabupaten Jepara. Karena hampir tiap desa ada lulusan Unisnu. Ini kan kontribusi besar terhadap Betul. Kabupaten Jepara yang menurut saya menginspirasi bagi saya. Oh gitu ya. Lebih-lebih bagi keluarga saya. Bapak sesuatu yang paling mahal nilai adalah semangat perjuangannya ini. Betul. Meskipun di dalam ya dinamika ya, tapi saya kira yang saya garis bawahi bahwa selama mengelola Unisnu itu ya apa yang punya selalu di Mas. Nah, jadi seingat saya itu Bapak kalau ke Potok itu ngelibat nane keluarga itu nek wayah ke Potok kono melu tuku tanah untuk wakaf. Tapi ketika kita ingin minta jabatan di sana, wais terang itu beda. Jadi Pak Ali Irfan itu adalah mertuanya Mas Samsul, dan kebetulan almarhum Pak Ali Irfan ini adalah sempat menjabat wakil bupati ya gitu ya. 2002. Dan alhamdulillah berkat Pak Ali Irfan ini perjuangan membangun kampus tercinta yaitu Unisnu hari ini sudah diakui secara nasional dan internasional. Oke, gitu dulu Mas Samsul. Terima kasih banyak atas waktunya ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan tentang sedikit usaha atau apa bisa komentar, nanti saya juga bisa kontak sama Mas Samsul. Jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Dari saya dan Mas Samsul, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.